Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sedikit materi tentang fungsi dan peran teknologi informasi dalam pendidikan di sekolah. File ini ada di Elena, jadi kalian bisa mendownloadnya dan menambahkannya nanti. Jadi kita bicara apa aja sih fungsi dari teknologi informasi di dalam pendidikan sekolah ataupun di perguruan tinggi. Ya, seperti yang kalian gunakan juga kan. Yang pertama, sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang atau saat berada di tempat umum, maka mereka tetap bisa melalui gadget mereka. Nah, seperti kalau kalian menggunakan e-learning, kalian bisa mengaksesnya dari mana saja, kapan saja. Bahkan kalau misalnya ada penugasan, kalian bisa mengerjakannya atau mengumpulkannya malam. Bisa saja kalian membacanya di taman atau di mana-mana. Nah, itu kan sekarang kalau kalian pegang gadget semua, baik laptop, baik handphone pun bisa kalian membuka e-learning, ya kan? Yang dibutuhkan tetap pasti harus ada internet baru bisa. Nah, jadi pembangunan e-learning itu di kampus kita itu ya sebagai infrastruktur juga. Kan di dalamnya nanti bisa digunakan untuk materi, maksudnya share materi, kumpul tugas, pemberian tugas, lampiran, tes, segala macam mengerjakan di situ juga, itu kan ada. Nah, itu termasuk infrastruktur pembelajaran juga. Oke, yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa digunakan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Ini kalian sudah tahu lah ya apa contoh yang cocok untuk ini. Ya, yang pas adalah Google. Kalian bisa mencari materi, bahkan bisa cross gitu. Kalian bisa mengambil materi yang dari kampus ini, jadi belajar kalian bisa lebih banyak. Yang pastinya semakin banyak orang menggunakan Google kan juga semakin banyak orang yang share. Nah, sekarang banyak juga seperti tutorial, misalnya tutorial apapun, itu sekarang orang malah beralih mencarinya di YouTube karena penyampaian video itu lebih nyaman kan, lebih dapat gitu. Nah, dulu memang masih web. Jadi banyak kan orang-orang yang bermain web dapat iklan, bahkan sebutannya adalah blogger, penulis blogger dan segala macam. Nah, sekarang ada vlogger. Nah, sekarang di YouTube juga bisa kita mencari iklan. Jadi bermodal internet memang kalian bisa mencari materi dan pembelajaran dari manapun, dari luar negeri pun juga bisa. Nah, nomor 3, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Ya, pasti ya. Nantinya ini. Nah, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran.
TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Ya, ini kita bicara kegiatannya ya, karena tadi penjelasan tentang e-learning itu kan sebagai media. Nah, ini kegiatannya. Kita bicara kegiatannya itu memang e-learning itu sangat membantu sekali. Bahkan ketika saya besok saya ada rapat ke luar kota atau ada urusan, ada seminar di luar kota kayak gitu, saya tetap bisa ngasih materi nanti malam gitu misalnya untuk besok ya, untuk kalian, jadi tetap sampai gitu. Memang media-media seperti itu memang hampir harus semua institusi pendidikan tuh harus punya, karena sebagai database juga untuk tahun depannya lagi, saya masih punya referensi materi di situ, ndak hilang gitu. Bagi pengajar bagus, bagi mahasiswa juga ya pas juga, dijembatani oleh e-learning. Nah, kalian sudah semakin sering ya sekarang menggunakan e-learning, karena apalagi di musim pandemik seperti ini, apa-apa harus online, dan alat bantunya pun sekarang kan sudah pakai Zoom juga ya, penyampaian materinya, penjelasannya pakai Zoom, pakai Google Meet dan lain-lain, banyak juga ya. Itu juga sebagai alat bantu juga. Lanjut nomor 4, sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya dari ini adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Nah, ini seperti kalian sudah mulai sibuk dengan mungkin Word, Office Word, Office Excel, PowerPoint, itu termasuk skill juga gitu. Kalau kalian nanti kembali ke masyarakat, kalian itu bisa menyatu dan masih di porsinya mereka juga. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Ya, yang masih masuk ya mungkin seperti desa-desa itu sudah berkutat dengan surat menyurat, dengan data, misalnya data warga gitu ya. Kalian bisa mengubahnya menjadi Excel, menjadi Word, dan itu bisa kalian ketika kembali ke masyarakat tuh kalian bisa menyampaikan data itu dengan baik ya, dengan desain yang baik, dicetak dengan baik di Excel atau di Word. Jadi memang kalian nanti punya skill untuk TIK-nya, tapi tetap sesuai porsinya ketika kembali di masyarakat. Nggak mungkin juga kalau seperti informatika kita kembali ke masyarakat kita ngajarin pemrograman, itu nggak mungkin sekali. Apalagi ngajarin artificial intelligence dan lain-lain, itu nggak mungkin. Disitulah kita bisa membangun daerah kita masing-masing sedikit-sedikit, tapi tetap masuk ke porsi mereka. Lalu yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian. Nah, proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Nah, ini tuh seperti penelitian itu kan diarsipkan di internet ya. Kalian bisa mengakses banyak sekali penelitian. Bisa dari Scopus, EBSCO, Google Scholar, dan yang lain-lain banyak. Nah, misalnya seperti ini. Kita buka Google Scholar coba. Nah, kita buka Google Scholar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oh, ini tadi pencarian. Nah, URL-nya ini scholar.google.com. Lalu kita buka
Google Scholar misalnya, URL-nya ini ya, scholar.google.com, asal diketik di Google aja muncul. Nah, misalnya kita mau mencari penelitian tentang artificial intelligence nih. Nah, ini kalau di bidang informatika ya. Misal kita cari penelitian tentang artificial intelligence. Nah, ini banyak nih penelitian yang dilakukan oleh S. Russell, Nielsen, dan banyak banget. Nah, karena ini terlalu umum, kita persempit lagi artificial intelligence untuk pengenalan wajah atau bisa disebut face recognition. Nah, jadi pengenalan wajah itu ada penelitiannya seperti kamera di handphone kalian bisa mengenali wajah kalian kan. Nah, semua penelitian di sini kita bisa melihatnya. Kita bisa cek satu-satu untuk bahan, misalnya kalian mau tugas akhir atau kalian melakukan penelitian apapun. Misalnya di sini kesehatan atau tentang pendidikan pun pasti ada. Kalian bisa mencarinya di sini sebagai bahan untuk tugas akhir nanti atau untuk proyek-proyek penelitian kalian. Lalu yang nomor 6, sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Seperti yang kita bilang tadi ya, Zoom itu sekarang semakin banyak yang pakai. Bahkan guru-guru sekolah yang dulu belum mengenal Zoom pun tetap harus terpaksa mengenal, harus bisa menggunakan. Nah, kalian juga kalau misalnya mencari di Google konsultasi itu kalian bisa mencarinya di ketika ada seminar online atau webinar, kalian bisa masuk, kalian bisa nanti pas sesi tanya jawab kalian bisa tanya-tanya segala macam. Webinar sama pelatihan misalnya, pelatihan online itu sekarang banyak banget kan. Bahkan dilakukan di kartu prakerja itu juga seperti pelatihan online juga itu. Bisa berkonsultasi sama tentornya di situ. Jadi memang teknologi informasi itu sekarang memang sangat membantu sekali. Lebih memanfaatkan internet, lebih akrab dengan internet juga. Lalu yang nomor 7, sebagai media belajar online. Nah, ini hampir dilakukan semua mahasiswa sebenarnya. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Nah, di sini sama ya, mungkin kalian belum punya forum, belum tahu forumnya apa, kalian mencarinya dulu di Google gitu. Tapi kalau sudah punya, kalian nyaman banget, pasti bisa komentar di situ, bisa tanya di situ segala macam. Misalnya seperti Kaskus ya, dulu Kaskus tuh rame banget di forum-forumnya, itu sangat ramai. Dan dulu saya juga aktif di situ di bagian software atau bahasa pemrograman. Nah, misalnya kita kasih contoh aja ya. Nah, ini masih bisa login. Lalu kita masuk ke misalnya menunya sudah berubah semua jadinya ya. Nah, seperti ini, pemrograman forum. Nah, saya bisa tanya-tanya di sini. Misalnya lebih spesifik lagi.
set webmaster. Nah, di sini kita bisa tanya-tanya skrip, belajar. Nah, ini adalah salah satu contoh aja ya. Untuk forum-forum belajar sebenarnya banyak banget, seperti di apa dulu lupa, kalau pemrograman itu memang banyak banget, tapi kalau kalian yang di bahasa Inggris ya mungkin kalian bisa mencarinya di Google. Oke, jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya lewat WA ya. Sampai di sini dulu penjelasannya. Tetap gunakan e-learning. Oke. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.